ketombean. Dengar dulu, Fatimah. Boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh, tapi boleh. Ada asbabnya. Jangan asal bicara kamu ya. Ketombean. Saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam. yang batukmu itu ketombean. Batukmu ketombean. Inilah 3 kebohongan yang diperbolehkan dalam pandangan Islam. Yang pertama, berbohong saat berperang. Berbohong saat berperang boleh dilakukan, karena termasuk dalam strategi berperang. Hal itu dilakukan sebagai taktik untuk mengalahkan musuh, dan meraih kemenangan saat berperang. Yang kedua, berbohong kepada istri atau suami, demi menyenangkan isi hatinya. Seorang suami atau istri, boleh berbohong demi menyenangkan hati pasangannya, bisa juga untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan catatan, itu salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Yang ketiga, berbohong untuk menjalankan perdamaian. Berbohong boleh dilakukan sebagai upaya untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertentangan. Karena seseorang yang terlanjur bermusuhan akan saling menyimpan dendam yang sulit dihilangkan. Di luar yang 3 itu, tidak boleh lagi ada kebohongan dalam Islam. Tidak boleh ada kebohongan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tidak boleh ada kebohongan dalam perkara-perkara agama. Tidak boleh lagi ada kebohongan dalam berusaha, berdagang, bertani, berkebun, dan nelayan. Tidak boleh ada kebohongan dalam setiap sudut-sudut kehidupan. Umat Islam tidak boleh berbohong, mengaku-ngaku umat lain untuk memurtadkan mereka, supaya mereka masuk ke agama Islam. Tidak boleh bohong dalam kesaksian-kesaksian apapun. Islam sangat ketat dalam masalah kejujuran dan kepercayaan. Kalau dalam agama Kristen bagaimana? Apakah tidak boleh berbohong sama sekali? Tidak boleh berdusta? Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. The Bible says to be all things to all men so that you might save some. Paul said, with the Jews I'll be a Jew, with the weak I'll be weak. So for the Muslims, I'll dress in Muslim clothes. Bisa lihat ya, dia mengatakan bahwa Paulus sendiri mengaku bahwa dia berdusta. Coba kembali cuplikan. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dia mengutip Roma pasal 3 ayat yang ke-7 lalu bilang Paulus mengaku diri berdusta. Nah, sebelum saya menanggapi ini, saya mengajak kita atau memberitahu kita bahwa salah satu cara di dalam menafsirkan Alkitab itu adalah tidak boleh mencomot atau melepaskan ayat dari konteks. Tidak boleh menafsir secara out of context. Paulus, tokoh sentral dalam Perjanjian Baru, mengatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai pendosa? Bang Nandar menerangkan Perjanjian Baru ke Bang Edis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. 2 Korintus 12 ayat 6. Paulus mengaku licik dan tipu daya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kurung kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Untuk lebih jelasnya, Bang Nandarlah yang menjelaskan. Hesto de ego hou kate baresah yumas al yufarpon panorgos dolo yumas elabon. Kalau tidak ada di dalam original teksnya, kenapa LAI menambahkan kamu katakan? Atas dasar apa LAI menambahkan kamu katakan? Apa karena malu dengan perkataan si Paulus, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya? Coba, itu pertanyaan saya. Jangan kabur kau. Sudah saya bilang, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Paulus
mengajarkan kalian menipu daya dan berdusta. Roma 3 ayat ke-7, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Terdiam dia saudara, berat saudara. Oke. Ternyata di agamanya Bang Edis, kebohongan menyangkut penulis kitab suci mereka. Kalau penulis kitab suci mengaku dusta, licik, dan tipu daya, apalagi yang bisa kita harapkan? Wassalam. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.